Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Cahyani dengan NIM B100194002. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pesona wisata Danau Sipin dalam ruang lingkup hukum sumber daya alam. Danau Sipin adalah salah satu danau di tengah-tengah kota Jambi. Danau ini memiliki pemandangan yang sangat eksotis karena terletak di tengah kota. Di tengah-tengah danau ini ada beberapa keramba ikan yang dijadikan tempat untuk mata pencaharian. Mereka memanfaatkan sumber daya yang ada dengan berbudidaya ikan. Selain itu, Danau Sipin juga menjadi salah satu ikon wisata di kota Jambi dan wisatawan pun banyak sekali yang datang untuk melihat keindahan danau tersebut. Saya Estiana dengan NIM B100194009. Di sini saya akan menjabarkan fungsi dari Danau Sipin. Danau Sipin yang terletak di Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, memiliki berbagai macam fungsi bagi masyarakat Kota Jambi, khususnya masyarakat di sekitar Danau Sipin. Adapun fungsi Danau Sipin terbagi menjadi 3 jenis, yaitu fungsi ekologi, fungsi sosial, serta fungsi ekonomi. Fungsi ekologi, yaitu untuk memelihara keseimbangan ekosistem alam, serta menyediakan sistem penunjang kehidupan seperti air, mengontrol keseimbangan air tanah. Fungsi sosial, yaitu pada masa sebelum menjadi tempat wisata, Danau Sipin dijadikan masyarakat sekitar untuk mandi cuci kakus atau MCK, serta memberikan pemandangan yang indah. Dan sekarang Danau Sipin telah diperbarui oleh pemerintah Kota Jambi sehingga mempunyai tempat wisata yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Fungsi ekonomi yang terdapat di Danau Sipin antara lain budidaya ikan dengan keramba maupun dengan menangkap di danau, serta untuk tempat wisata yang menghasilkan banyak pengunjung baik dari dalam maupun luar kota. Saya Miftaul Janah, NIM B100194007. Dampak terhadap pendapatan asli daerah Kota Jambi jika Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pengembangan secara baik dan berkesinambungan. Tentu akan menimbulkan dampak positif terhadap pertumbuhan PAD Kota Jambi. Itu dapat dilihat dari usaha mikro kecil menengah, seperti tersedianya lahan parkir, tempat jualan yang disediakan oleh pemerintah, dan disewakan kepada masyarakat yang ingin berjualan di sekitarnya. Dengan kata lain, wisata Danau Sipin mempengaruhi munculnya nilai ekonomi tersendiri bagi masyarakat Kota Jambi. Selain dampak positif, wisata Danau Sipin juga akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat sekitar, yaitu seperti dengan banyaknya pengunjung wisata, maka pembuangan sampah pun menjadi tidak terkontrol, sehingga pemandangan wisata Danau Sipin tercemar. Sekaligus dapat memperoleh makanan, minuman, dan cedera mata khas Provinsi Jambi. Perkenalkan, nama saya Yosefin Jimima dengan NIM B100194033. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2016 tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pasal 41 ayat 1 berbunyi, setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1, pasal 7 ayat 1, pasal 8 ayat 1, pasal 18, pasal 23 dan pasal 29 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. 2. Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan sanksi paksaan pemerintah dengan biaya dibebankan pada pelanggar. 3. Keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintahan dikenakan denda sebesar 500.000 per hari keterlambatan. Ayat 4. Apabila paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan pembekuan izin dan atau pencabutan izin. Saya Kirana Melenia Oktaviani dengan NIM B100199192 akan menjelaskan mengenai cara melestarikan sumber daya alam di Danau Sipin. Pelestarian oleh individu dan masyarakat, peran individu juga masyarakat sangat perlu karena merekalah pelakon-pelakon utama yang menentukan keberadaan Danau Sipin agar tetap lestari. Berikut ini cara pelestarian Danau Sipin oleh masyarakat. Yang pertama, mengadakan kegiatan pengelolaan dan pengurangan sampah. Yang kedua, limbah dari rumah tangga berupa sisa cucian agar tidak dialirkan ke danau. Kalaupun harus,
Gunakanlah sabun atau deterjen yang ramah lingkungan, yakni yang terbuat dari bahan-bahan alami. Yang ketiga, mengadakan pemisahan sampah organik dan non-organik di tempat pembuangan akhir, agar tidak menimbulkan senyawa kimia oleh bakterial yang dapat merusak ekologi air danau. Keempat, mengadakan konservasi lahan akibat erosi dan sedimentasi yang terjadi di sekitar danau, karena hal tersebut dapat menyebabkan danau menjadi dangkal dan danau mudah meluap tiap pertambahan volume air saat turun hujan. Para petani dapat memanfaatkan lahan di sekitar dengan menanam tanaman keras berupa palawija, sehingga mengurangi adanya erosi pengendapan lumpur pada Danau Sipin. Yang kelima, bila danau memiliki sumber daya alam yang dimanfaatkan, seperti menjadikan danau sumber irigasi bagi para petani, hendaknya memperhatikan teknologi yang digunakan agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem air danau. Selanjutnya, pelestarian yang dilakukan oleh pihak berwenang atau pemerintah setempat. Berikut ini yang dapat dilakukan pemerintah, yaitu yang pertama, bagi pihak yang berwenang, sebaiknya pembuatan kebijakan berupa perda atau peraturan daerah tentang larangan membuang limbah yang dapat mencemari air danau. Yang kedua, menerbitkan budidaya ikan dengan keramba jaring apung atau KJA. Tiga, mengadakan pengukuran dan investigasi pada danau. Keempat, menentukan susunan penggunaan air di Danau Sipin secara sistematis. Yang kelima, penyusunan sistem perizinan penggunaan danau, baik untuk sarana transportasi, pemanfaatan sumber daya danau, maupun sarana wisata alam. Yang keenam, adanya program pendanaan secara terstruktur dan jelas yang khusus pada program pemerintah dalam melestarikan Danau Sipin. Nama saya Nindya Husna dengan NIM D1001441. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terkendalanya pelestarian Danau Sipin. Yang pertama itu dari segi internalnya. Yang pertama, kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam manusia, aparatur di lingkungan pemerintahan, kecamatan, dan kelurahan. Yang kedua itu sarana dan prasarana penunjang aktivitas kerja yang tidak memadai. Yang ketiga itu pemanfaatan teknologi informasi atau information technology yang belum optimal atau maksimal. Dan yang terakhir itu belum adanya standar baku sistem operasional pelayanan untuk keamanan di kelurahan di tempat Danau Sipin itu. Perkenalkan, nama saya Dandi Sumawijaya dengan NIM B1001944. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari tugas video kelompok kami. Sebagaimana kita patut tahu bahwa sumber daya alam adalah kita harus menjaganya seutuh mungkin atau tidak merusak sumber daya alam tersebut. Contohnya di Danau Sipin, kita tidak boleh memelihara sampah atau membuang sampah sembarangan karena itu merusak alam. Kita harus menjaga kelestarian alam yang ada di manapun kita berada, karena disitulah sumber-sumber dari sumber daya alam tersebut. Maka dari itu kita harus melihat dari dampak dari sumber daya alam bagaimana dan fungsi dari sumber daya alam tersebut. Untuk lebih lanjut kita harus sebagaimana mungkin bisa melestarikan alam dan tidak merusaknya. Sekian, terima kasih.